Selamat malam Ibu Bapak dan Saudara yang kakung yang putri, anak-anak yang dikasih Tuhan. Selamat berjumpa dengan saya Pendeta Hosea pada doa malam bersama malam ini Jumat 17 Desember 2020. Saya mengangkat tema melangkah dalam visi Allah. Oh datanglah Immanuel. Surya pagi datanglah dan jiwa kami hiburlah, halaukanlah gelap seram, bayangan maut yang kejam, bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, di Minggu Advent pada malam ini, kami rindu untuk terus melangkah dalam visi-Mu, dalam visi Allah, dalam persekutuan di suasana pandemi ini. Biarlah penyertaan Tuhan menuntun dalam pergumulan dan penantian kami. Dalam nama-Mu yang kudus, kami memohon. Amin. Pembacaan Alkitab kita dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai 24. Demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ibu bapak dan saudara-saudara, Yusuf akhirnya menetapkan diri mengambil Maria sebagai istrinya. Keputusan dan penetapan yang diambil ini bukanlah tanpa pergumulan. Matius menyatakan empatinya terhadap apa yang digumulkan dan dihadapi Yusuf. Ia merasakan begitu dalam apa yang sedang dirasakan Yusuf dan mengungkapkan kisah pergumulan yang dialami Yusuf begitu detail, serius, dan hati-hati. Lalu ia membeberkan konflik batin yang berat di hati Yusuf itu. Seperti dalam bacaan kita tadi. Yusuf yang begitu mencintai Maria adalah seorang yang setia, baik, tulus, perhatian, dan bijaksana. Itu sebabnya ia tidak ingin mencemarkan nama baik Maria di depan umum. Ia bermaksud menceraikan, memutuskan hubungan mereka secara diam-diam. Barangkali inilah keistimewaan Yusuf. Mencintai tetapi harus putus hubungan yang telah ada ikatan. Ia harus melepas dan berpisah dengan orang yang dicintai. Akan tetapi tetap memikirkan
berperhatian dan peduli untuk kebaikannya. Inilah konflik batin yang sedang terjadi di dalam hati Yusuf. Itulah pula isi pergumulan berat Yusuf yang termuat di balik kata ia mempertimbangkan. Matius 1 ayat 20. Pertanyaannya ibu bapak dan saudara, bagaimana menyikapi dan memecahkan konflik batin tersebut? Bagaimana dengan kehamilan Maria atau bayi dalam kandungannya? Maria bukan keturunan Daud. Bagaimana dengan janji Allah yang disampaikan Nabi Nathan kepada Daud, si penerima janji? 2 Samuel 7 ayat 11 dan seterusnya. Itulah sebabnya malaikat Tuhan datang. Saudara, ungkapan malaikat Tuhan hendak menyatakan bahwa Allah sendiri yang bertindak dalam hidup dan sejarah manusia, dalam diri Yusuf. Malaikat Tuhan datang kepada manusia pada saat-saat yang sangat menentukan dalam rencana Allah. Ia menyampaikan satu visi tentang keselamatan dunia, manusia, yaitu bahwa anak yang di dalam kandungan, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Selain itu, ia juga memberitahukan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Solusi itu berupa visi tentang keselamatan dan pemberitahuan sebuah kebenaran bahwa Dia, Immanuel, Allah yang beserta kita. Panggilan malaikat Tuhan dengan menyebut Yusuf anak Daud, Yusuf sebagai keturunan Daud, yang memberi nama dia Yesus, seperti perintah malaikat Tuhan. Maka Yesus teradopsi dan masuk dalam dinasti Daud, menjadi putra Daud. Selain juga putra Allah, karena ia dikandung dari Roh Kudus. Atas dasar visi dan pemberitahuan yang disampaikan malaikat Tuhan itulah, Yusuf menetapkan diri dan melangkah, mengambil Maria sebagai istrinya. Ia menyambut dan menurut berita surgawi, bukan pertimbangan manusiawi. Ia bersama Maria menyongsong Sang Immanuel, menyambut juru selamat, mengelola dan melewatkan konflik batinnya. Langkah dan upaya yang ditempuh dan diusahakan pemerintah dalam menyikapi pandemi pada saat ini, Ibu Bapak dan Saudara, adalah juga bentuk atau wujud keselamatan, visi tentang keselamatan, dan upaya menyatakan kebenaran akan karunia dan penyertaan Allah bagi bangsa kita. Nah, akankah visi dan penyertaannya itu juga mendasari ketetapan dan langkah juang kita melewati pandemi ini? Jika ya, mari terus melangkah dan kita sambut dengan sukacita keselamatan bersama kehadiran dan kedatangannya. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kita nyatakan syafaat kita dan mengawali dengan doa Bapa kami yang kita nyanyikan dalam versi Gurga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi
kesalahan kami, seperti kami harus mengampuni. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Mari kita teruskan syafaat kita. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu yang menerangi dan menguatkan. Kami boleh belajar, kami boleh diterangi melalui pengalaman Yusuf yang berkenan membuka diri dan terlibat dalam karya penyelamatan-Mu, mewujudkan visi dan kebenaran Allah, di mana dengannya ia justru mendapatkan solusi dalam mengelola dan mengatasi pergumulan serta konflik batin yang dialami. Bahkan lebih dari itu, ia bersama Maria sampai dan mengalami kehadiran Sang Juru Selamat. Mereka merasakan penyertaan Allah, Sang Immanuel, Juru Selamat manusia, Juru Selamat dunia. Ya Allah, dalam pengharapan kami di tengah-tengah pandemi dan dampaknya yang tidak mudah segera terlewati, bahkan pergumulan lain masih terus mewarnai. Biarlah dengan penyertaan Tuhan kami sebagai gereja-Mu mampu menyikapinya dengan berpegang dan mendasarkan diri pada visi penyelamatan Allah dan kebenaran firman-Mu. Kami belajar dari pengalaman Yusuf, terus melangkah dan berbuat dalam terang dan karya penyelamatan Allah. Terlebih di dalam masa penantian di masa Advent ini. Kami bersyukur ya Tuhan atas upaya dan perjuangan berbagai pihak dalam waktu dekat sudah akan mulai mengadakan vaksinasi di negeri ini. Kiranya Tuhan memberkati proses yang akan segera dilaksanakan, berkaitan dengan tangan-tangan yang akan terlibat dan menangani proses tersebut sehingga terlaksana dengan baik dan membuahkan hasil sebagaimana diharapkan. Berkatilah mereka. Berkatilah juga pemerintah dengan berbagai pihak dalam melakukan koordinasi agar semua berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, dan menghadirkan keselamatan bagi bangsa ini. Lebih dari itu, biarlah kiranya kami, bangsa ini, melanjutkan langkah menangani masalah-masalah lain, seperti dampak wabah, masalah ekonomi, pendidikan, sosial, politik, dan kebudayaan, bencana alam, serta permasalahan yang lainnya. Kami juga bersyukur ya Allah, Engkau menuntun, mendukung, dan memberi keberanian kepada sebagian para anggota wakil rakyat daerah DPRD yang begitu kritis terhadap ketidakbaikan, ketidakadilan yang terjadi, baik di lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Bahkan Engkau mengaruniakan mereka keberanian untuk menyerahkan gaji mereka dalam menyikapi masalah kesehatan dan sosial ekonomi akibat dari pandemi, di mana mereka melakukannya
Di tengah-tengah keriuhan orang yang berpikir untuk dirinya sendiri. Tidak peduli kesulitan dan penderitaan rakyat karena situasi krisis ini. Mereka gemar mengumbar nafsu keserakahan dan arogansi, lalai dan abai akan tanggung jawab yang diemban, tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Sadarkan dan tolonglah mereka dalam jalanmu kepadamu ya Tuhan, agar mereka boleh melaksanakan tugasnya dengan bertanggung jawab sebagai wakil rakyat. Allah yang penuh kasih, kiranya kami bersama sebagai anak bangsa, Tuhan terus tumbuhkan persaudaraan sejati di antara kami, agar dalam kebersamaan itu kami terus boleh melanjutkan pembangunan yang lebih jauh untuk kesejahteraan bersama, bahkan bagi bangsa-bangsa lain. Inilah ya Tuhan, syafaat kami. Sempurnakanlah dalam pengasihan-Mu, kami mohon. Amin. Oh datanglah Immanuel. Oh Tuhan Allah datanglah, firman-Mu berkuasalah, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersonaklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Demikianlah yang kakung, yang putri, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, doa bersama kita malam ini. Mari terus berjalan dalam visi Allah. Tuhan Yesus